Shalom buat kita semuanya. Halo, selamat malam. Kita bersyukur oleh karena satu kesempatan lagi kita bisa bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah pada saat ini. Suatu ketika ada satu gerombolan ataupun kumpulan anak-anak muda yang mana mereka tidak mempunyai pekerjaan. Mereka hanya mengganggu dan mengganggu orang yang lewat dari hadapan mereka. Pada waktu mereka nongkrong dan melihat orang yang lewat, lalu tiba-tiba Minum, Babi, minum. ada seorang anak gadis lewat dari hadapan segerombolan orang-orang muda tersebut. Pada waktu dia lewat, lalu orang-orang muda ini, anak-anak muda ini mulai gelisah dan mulailah mereka mengganggu cewek itu ataupun wanita itu dengan cara apa saja. Dengan cara memberikan siulan atau panggilan nama, dan mereka berusaha. Beberapa banyak orang memanggil anak gadis ini, tetapi anak gadis itu tidak memalingkan pandangannya ke orang yang memanggilnya. Sama sekali anak gadis itu tidak mau melihat ke arah suara ataupun panggilan terhadap perempuan ini. Dia berjalan terus, dia melaju terus tanpa menoleh ke belakang. Saat ini kita belajar dengan satu pelajaran adalah janganlah menoleh. Artinya bahwa setiap orang Kristen harus selalu memandang kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Lalu mereka harus terus berusaha untuk mencapai tujuan itu. Seluruh masa depan yang kita sudah rencanakan akan dipengaruhi ke arah yang baik atau yang jahat, yang mana oleh jalan yang kita pilih sekarang ini. Engkau akan menjadi seorang yang berhasil apabila menentukan satu pilihan yang ditentukan dari pilihan sekarang. Mengapa harus tidak menoleh ke belakang? Ada banyak perkara-perkara yang boleh jadi hal-hal yang kurang menyenangkan, kurang baik, kurang memuaskan. Sehingga himbauan ataupun ajakan itu tidak harus menoleh ke belakang. Coba kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-32. Silakan Rafael. Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Pengertian daripada ayat ini adalah ingatlah akan istri Lot. Satu peristiwa kejadian yang tidak diharapkan bisa terjadi dalam kehidupannya. Oleh karena dia sudah menoleh ke belakang. Kita harus menghidupkan suatu kehidupan yang
powerful, kehidupan yang ganda, yakni kehidupan yang bijaksana dan giat dan doa dalam hati serta kerja tekun. Itu sebabnya kita tidak boleh melihat atau menoleh ke belakang. Lalu apa kata firman Tuhan dengan himbauan jangan menoleh? Apa alasan? Tentu saja kalau kita mengatakan jangan menoleh, kita mengharapkan apa alasan sehingga kita tidak menoleh ataupun kita tidak boleh melihat ke belakang. Alasan pertama, saudara boleh baca dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oke, terima kasih. Alasan pertama kenapa kita tidak boleh melihat ke belakang. Kenapa kita jangan pernah menoleh ke belakang? Yang pertama adalah supaya kita memiliki satu pengharapan. Jangan menoleh artinya agar kita dapat memiliki kebahagiaan sekarang. Kalau kita menoleh banyak ke belakang berarti ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Berarti ada hal-hal tidak mendapatkan kebahagiaan. Itu sebabnya alasan yang pertama ini adalah supaya kita mempunyai satu pengharapan bahwa kebahagiaan itu kita miliki sekarang. Kemudian yang kedua, apa alasan mengapa kita tidak boleh menoleh ke belakang? Coba kita lihat dalam buku Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Nah, kekhawatiran, ketakutan yang banyak orang rasakan, sehingga nasihat malam ini menghimbau supaya kita tidak menoleh ke belakang. Hal-hal yang di belakang itulah membuat kita sering menjauhkan diri daripada Tuhan. Sangat luar biasa, sebab Tuhan mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Alasannya oleh karena Allah telah menyediakan. Allah telah menyediakan. Apa yang disediakan? Segala kebutuhan kita. Dialah Jehovah Jireh. Menyediakan apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Dalam setiap keadaan, maka itu kita tidak boleh membiarkan masa depan dengan masalah-masalah yang sulit. Sesuatu yang pernah sulit terjadi di belakang, jangan terbawa itu untuk masa depan. Lantas, apa alasan kenapa kita tidak boleh menoleh ke belakang? Mari kita lihat dalam Lukas 16 ayat yang ke-8. Lukas 16 ayat yang ke-8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9.
Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon dan tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Baik. Yang ketiga, alasan mengapa kita tidak boleh menoleh ke belakang, oleh karena kurang percaya. Tidak memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak mempercayai Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, maka dia akan selalu berusaha untuk mencari perhatian ke orang lain. Entah itu ke mamon atau ke dewa, apa saja namanya itu. Untuk supaya dia beruntung, selamat, mendapatkan sesuatu. Jadi dia buatlah mamon itu menjadi siapa? Menjadi Tuhannya. Dia buatlah mamon itu yang memenuhi segala kebutuhannya. Alasan yang ketiga adalah mengapa kita tidak boleh menoleh ke belakang. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dikarenakan banyak orang khawatir untuk masa depan. Padahal kekhawatiran itu adalah hal yang tidak semestinya. Saudara tahu, adalah hal yang tidak semestinya. Saudara sekalian, kalau saudara khawatir, kekhawatiran itu hanya kecil saja terjadi. Misalnya, kalau orang tua mengatakan kepada anaknya, hati-hati, itu boleh berlaku. Supaya dengan kata lain, anak itu berhati-hati untuk berkendaraan. Tetapi kekhawatiran orang tua itu bisa membuat anak menjadi apa? Menjadi salah tingkah, menjadi ketakutan. Kekhawatiran yang berlebihan inilah yang membuat anak itu tidak percaya diri. Himbauan, ajakan supaya berhati-hati itu boleh lakukan. Tapi kalau sudah khawatirnya terlalu besar, padahal kekhawatiran itu terjadi oleh karena ketidakpercayaan kita kepada Tuhan dan orang tersebut. Dan kekhawatiran itu hanya terjadi seseorang ataupun manusia yang khawatir itu hanya terjadi sekian persen saja, dan itu sangat kecil sekali. Bahkan bisa dikatakan boleh jadi tidak terjadi demikian. Waspada boleh, kekhawatiran itu janganlah menjadi pegangan kita. Kekhawatiran itu adalah hal yang tidak semestinya. Dan sesungguhnya Allah tidak menyalahkan kebijaksanaan dan tinjauan ke masa depan dalam penggunaan benda-benda. Ini yang banyak manusia lakukan dengan menggunakan benda-benda lain sebagai orang yang mampu menolong kehidupannya. Dia pergi ke dukun, meminta jampi-jampi atau hal-hal yang bisa menolong kehidupannya, sehingga penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan tidak lagi dilakukan. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, ingatlah bahwa kebiasaan menentukan masa depan kita. Dan kita harus mengingat bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita itu dapat membangun tabiat yang akan datang.
Saya akan percaya melalui renungan saat ini membawa kehidupan kita. Untuk ke depan, biarlah kita jangan pernah menoleh ke belakang. Supaya kepada ke depan, karena itulah yang merupakan sebuah pengharapan kita. Seperti lagu yang sampaikan tadi, kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami akan percaya Tuhan akan memateraikan firman ini, supaya kami dapat merasakan, dapat melihat bahwa pentingnya kami tidak harus menoleh ke belakang. Oleh karena kami mempunyai pengharapan Tuhan Yesus yang akan menolong kehidupan kami di masa yang akan datang. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.